Jadi kalau tujuan kita sih gimana nih kita bisa mengdigitalisasi yang namanya B2B payment transaction, dan di satu sisi pun juga membawa financial inclusion ke banyak UMKM dan bisnis-bisnis di Indonesia. Akhirnya kita ketemuan juga ya, setelah sebelumnya mungkin cuma email-emailan untuk follow up interview. Betul. Tapi mungkin sebelum kita dive in ke conversation, Jeremy bisa memperkenalkan paper.id itu sebenarnya apa sih? Oke, jadi hai teman-teman, saya ini co-founder sama CEO-nya Paper ID. Paper ID ini kita jadi memanggil diri kita sekarang adalah sebuah B2B payment solution. Gitu. Nah, kenapa B2B payment solution? Karena kita tahu ya, mungkin kalau kita sedang melakukan transaksi dengan bisnis lain, biasanya kita satu pasti akan perlu membuat yang namanya invoice nih atau faktur gitu loh. Terus oke, kita udah buat, nanti kita harus print, kirim dan lain-lain. Nah, bahkan kan harus menagih pembayaran juga kan gitu. Nah, ini mungkin pengalaman saya sama partner saya dulu saat ngejalanin bisnis adalah menagih customer itu susah gitu, apalagi mungkin kalau customer-nya ini perusahaan besar. Jadi gimana nih caranya proses ini mungkin bisa lebih digital, si bisnis-bisnis ini pun juga bisa dapat pembayarannya on time, dan cash flow-nya ujung-ujungnya jadi lancar lah untuk user-user kita gitu, dan juga untuk bisnis di Indonesia. Jadi kalau tujuan kita sih gimana nih kita bisa mengdigitalisasi yang namanya B2B payment transaction, dan di satu sisi pun juga membawa financial inclusion ke banyak UMKM dan bisnis-bisnis di Indonesia. Tapi sebelum ada platform seperti paper.id memang cukup kesulitan ya teman-teman ketika melakukan invoicing. Disrupsi apa sih yang kemudian bisa mentransformasi bisnis mereka bisa menjadi lebih seamless ketika ada paper.id? Nah, kalau kebanyakan startup itu emang kompetitornya itu mungkin bisa dibilang bukan startup lain ya, karena mungkin yang mengfokus kepada invoicing sama B2B payment solution ini mungkin pasti belum banyak gitu ya. Yang salah satu pionirnya adalah Paper ID. Tapi kita selalu lihat bahwa kompetitor utama kita ini adalah satu yang namanya pen dan kertas gitu ya, dan kedua adalah Excel gitu. Nah, jadi kita tahu nih bahwa emang ada alternatif yang notabene bisa dibilang free gitu ya, yang digunakan oleh bisnis-bisnis sekarang ini. Tapi sebenarnya dengan mereka menggunakan tools-tools yang masih manual seperti ini, mereka membuat dirinya ini jadi susah untuk dianalisa dengan baik gitu loh. Mau apakah misalnya dari sisi ownernya ataupun misalnya dari sisi seorang lembaga jasa keuangan gitu yang mungkin mau memberikan dana modal kerja gitu. Nah, jadi kalau kita lihat gimana nih caranya kita membangun tools dulu yang bisa dipakai oleh hampir semua UMKM lah di Indonesia yang mereka melakukan transaksi dengan bisnis lain, harus bikin faktur, invoice dan lain-lain. Jadi mereka terbiasa dulu nih dengan tools-nya gitu. Begitu mereka terbiasa dengan tools, ini pun juga kita basically aplikasi kita ini kan gratis gitu loh. Jadi kalau mau pakai invoice-nya doang, mau bikin sales order, purchase order, bahkan mau track inventory dan lain-lain, ini semuanya gratis nih di Paper ID. Gitu. Nah, nanti dengan mereka menggunakan tools ini, kita harapkan, mereka udah lebih paham nih, sebenarnya, bisnis gue ini gimana, customer-nya juga apakah oke pada bayarnya on time dan lain-lain. Dan jadi kalau nanti ke depannya mereka akan membutuhkan bantuan atau jasa keuangan yang lainnya seperti pinjaman, nah ini bisa nih kita bantu untuk bridge. Soal pinjaman kan kemarin juga Paper.id baru meluncurkan Pay Later ya, Buy Now Pay Later ya, kalau nggak salah itu ya. Betul, dan betul. Financial juga ya, pembiayaan juga. Itu seperti apa tuh penerapannya? Apakah full semuanya di manage oleh Paper.id atau bekerja sama atau berkolaborasi dengan startup atau financial institution? Nah, ini emang mungkin BNPL ini salah satu yang cukup unik di market, dan penerimaannya pun juga sangat
hangat ya oleh beberapa user and customer kita gitu loh. Nah, mungkin membedakannya BNPL dan beberapa yang udah ada di market ini mungkin lebih kayak gini ya. Nah, kalau kita melakukan transaksi B2B, ini kan selalu ada supplier dan selalu ada buyer nih, gitu. Dan di tengah-tengahnya ini adalah ada yang tadi itu namanya ada invoice dan jatuh temponya kapan, gitu loh. Nah, pas jatuh tempo ini kan harusnya si buyernya itu melakukan pembayaran nih, gitu. Nah, cuma biasa deh kalau yang supplier selalu mau dibayar cepet-cepetnya, gitu loh. Kalau yang bayarnya ini mau bayar selama-lamanya, gitu loh. Ya kalau bisa agak telat dikit ya boleh lah gitu loh, karena ini membantu cash flow masing-masing pihak nih, gitu. Nah kalau kita lihat kan solusi yang di lapangan ini atau yang mungkin udah ada, misalnya contoh kayak invoice financing, ini kan masih agak terbatas ya. Contoh misalnya, saya ada invoice nih, misalnya kepada BUMN gitu atau kepada corporate yang top lah gitu. Nah ini biasanya sangat mudah nih untuk melakukan invoice financing gitu loh. Tapi kalau misalnya customer-nya ini masih bukan company yang top, biasanya beberapa lender ini akan lebih sungkan untuk melakukan lending gitu. Nah jadi alternatif kita, oke, nggak masalah, lu nggak harus dapat financing di sisi customer lu. Tapi gimana kalau misalnya di sisi ke suppliernya mereka lagi, gitu loh. Jadi oke, kan kadang-kadang mereka juga harus terima pembayaran untuk bayar suppliernya lagi. Nah sekarang kita tawarin nih fasilitas supaya saat jatuh tempo, lu nggak harus langsung bayar saat itu juga, gitu. Tapi mungkin masih bisa tambahin 7 hari lagi atau 14 hari lagi misalnya. Oke, memang kan BNPL ini emang tren banget ya, kayaknya semua platform tuh punya fitur ini. Tapi kalau dari sisi segmentasi pasar, sebenarnya siapa sih yang disasar oleh Paper.id? Apakah UMKM secara khusus, atau startup, atau korporasi juga bisa memanfaatkan platform Paper.id? Oke, wah itu pertanyaan yang bagus banget. Nah, tentu kalau kita ngomongin tentang BNPL ini, biasanya kita akan target yang lebih ke UMKM lah. Gitu. Karena kalau misalnya corporate, kayak tadi gitu loh, bank itu udah ngantri nih di pintunya mereka untuk tawarin financing, gitu loh. Atau misalnya dia juga udah bisa mendapatkan termin pembayaran yang bagus dari supplier-supplier mereka, gitu. Toh ya kan corporate gitu loh, maksudnya you want my business atau enggak, gitu. Nah, jadi yang kita sasar ini lebih ke UMKM, ada juga mungkin yang bisnisnya mereka ini lebih kayak digital service, kita bilangnya. Jadi mungkin mereka ini kayak freelancer, marketing agency, kita juga lihat ada yang kayak buka kursus, dan lain-lain. Ya baik lagi, kadang-kadang mungkin ada seasonality di bisnisnya mereka, dan mungkin mereka akan membutuhkan cash flow lebih nih, gitu. Nah, jadi di sini di mana kita bisa datang, tawarin mereka di NPL, dan memberi nafas lah gitu loh untuk para business owner-nya ini. In terms of awareness sama familiar si pengguna ini atau target pasar menggunakan platform yang disediakan oleh Paper.id cukup challenging nggak sih Jeremy? Atau mungkin karena konsepnya mengubah dari offline ke online, tapi basically semuanya sama, jadi nggak terlalu sulit nih bagi Paper.id untuk melakukan edukasi dan awareness kepada target user? Oke. Kalau dari segi awareness sama education, balik lagi ya, ini pasti akan ada perbedaan tergantung segmennya. Biasanya sih kalau kita ngobrol dengan beberapa bisnis yang mungkin udah lebih established, mungkin nggak sampai corporate juga, tapi mereka udah terbiasa nih menggunakan software-software lain lah untuk bisnisnya. Apakah ini payroll, apakah ini accounting, gitu loh. Mereka begitu coba Paper ID, pasti akan merasa, ini interface-nya lumayan familiar dengan yang gue udah pernah pakai, gitu loh. Jadi cukup mudah lah untuk mereka bisa memahami. Dan toh kita kan juga ada di website, jadi tinggal buka browser, register, and udah bisa langsung pakai Paper ID. Dan kita juga ada di mobile apps, gitu. Jadi dan siapapun yang input ini datanya pasti akan sinkron karena kita kan udah pakai cloud. Gitu. Nah,
Cuma tentu emang kalau kita masuk ke segmen yang mungkin agak lebih rendah lagi, yang mungkin ada orang yang mungkin baru mau mulai bisnis, tadinya mungkin mereka fresh graduate atau baru dari kerja di tempat lain, mau start bisnis sendiri. Nah ini mungkin akan lebih butuh education and awareness, gitu. Nah ini di sana pun juga di mana kita emang ada partner dengan beberapa mitra gitu, misalnya dari beberapa tax consultant dan juga audit seperti kayak Crow. Ini ya kita menggunakan jasa-jasa partner inilah untuk bantu raise the awareness sama educate the market. Oke. Untuk targeted user mungkin udah terbiasa ya, tapi mungkin untuk meng-guide new user ini mungkin yang butuh effort ya. Tapi so far so good ya, Jar ya? Betul, itu yang selalu susah. Tapi so far sih it's been doing very good sih, karena aplikasi kita kan simple dan mode kita juga mostly masih menggunakan digital marketing. Kalau kita lihat kan pandemi ini mengakselerasi semuanya yang tadinya nggak terbiasa online dipaksa jadi online gitu. Paper.id ngelihat itu, Paper ID ngelihat itu sebagai satu hal yang nge-boost bisnis atau nggak ada masalah sebelum pandemi juga kayaknya bisnis jalan-jalan aja nih, jadi nggak ngaruh gitu sebelum pandemi dan pandemi saat ini. Ya, kalau seputar pandemi sih mungkin sayangnya kita juga melihat beberapa bisnis yang terdampak sangat severe gitu. Contohnya misalnya mungkin sebelum pandemik yang namanya sektor tour and travel ini lumayan besar nih sebenarnya di kita gitu loh, karena mode mereka kan gampang kan, kayak mungkin travel itu klien Paper ID juga ya, tour and travel ya. Betul. Karena ya kan misalnya travel agent gitu, dia dapat bookingan lewat telepon, terus yaudah gue bikin invoice, gue tagih nih gitu. Tapi di satu sisi kita juga lihat banyak bisnis-bisnis ya tadi gitu loh, mereka masih bisa berjalan nih gitu, tapi gimana caranya gue bisa lebih digital gitu loh, karena kalau setiap hari gue harus masuk ke kantor dan dokumen-dokumennya juga masih fisik semua, ini kan ribet nih gitu loh untuk jalanin bisnis gitu ya. Sedangkan kalau udah pakai solusi kayak Paper ID ini ya jadi gampang gitu loh. Lu mau pakai di browser bisa, mau pakai di mobile app juga udah bisa gitu loh. Nah, dan emang mungkin menariknya adalah walaupun ya kalau kita dengar di lapangan ini kan banyak lender atau lembaga jasa keuangan itu yang lumayan ngerem nih untuk melakukan financing kepada UMKM atau bisnis-bisnis gitu. Tapi untuk kita sih untungnya kita masih bisa grow lah gitu, karena kita ini menyediakan value proposition lebih kepada lender-lender ini gitu loh, dimana kita bisa kita bisa bantu assess sejauh ini si user yang udah pakai Paper ID ini performance-nya kayak gimana gitu loh, apakah customer-customernya ini masih aktif, masih bayar tepat waktu, dan untuk bisnis-bisnis yang ini akan bisa lebih dibantu nih oleh Paper ID sama lendernya. Gitu. Oke. Ini udah mau akhir tahun 2021 nih, 2022 rencana Paper ID apa? Apakah memperluas wilayah, menjangkau tier 2, tier 3, mungkin yang sekarang juga lagi banyak banget disasar ya oleh startup ya, atau fokusnya masih tier 1 aja karena ternyata memang demand-nya lebih besar di sana. Jeremy ngelihatnya seperti apa in terms of expansion? Kalau di 2022 sih kita lihat beberapa lini bisnis kita ini emang udah lumayan in place gitu ya, karena kita butuh mengkombinasikan semua elemen nih di B2B transaction ini kan, software-nya atau invoicing-nya, payment, habis itu financing gitu. Kalau kita lihat sih kalau dari beberapa bank yang kita ngobrol dan juga beberapa pemain di financial industry, appetite mereka sih udah mulai naik lagi sih untuk melakukan more financing ya. Tentunya juga ada peraturan dari BI yang mengharuskan mereka untuk cover 30% nanti dari loan-nya ini harus dialokasikan kepada UMKM gitu ya. Jadi kalau kita sih looking at a very good prospect lah untuk financing. Dan dengan BNPL ini juga mempermudah banyak UMKM to get the access to the financing. Dan di satu sisi juga mungkin yang
seru ini adalah payment, gitu loh. Karena sekarang kita ini mungkin memberikan solusi B2B payment yang paling lengkap pilihan pembayarannya itu, yaitu ada ya yang standar lah ya, misalnya kayak bank transfer, virtual account, lalu kartu kredit, QRIS, e-wallet yang kayak OVO, Dana, ShopeePay. Nah, tapi yang seru-seru lagi nih, kita juga partner dengan beberapa platform yang besar nih, kayak Tokopedia, Gojek, dan itu pun juga memberikan akses ke kita untuk beberapa merchant-nya mereka, dan di satu sisi juga dari user kita bisa menggunakan metode pembayaran di platform tersebut. Gitu. Jadi it's a very win-win situation, dan ya bisa dibilang kita lagi partneran lumayan dekat lah dengan mereka. Jadi tahun 2022 kolaborasi dengan startup dan tech company bakal dibanyakin lagi ya, Jar ya? Itu pasti sih, karena dengan berbagai dengan semua berbagai startup ada beberapa startup lain yang di logistik sama e-commerce juga udah jadi customer-nya kita. Jadi karena kita balik lagi ya, mungkin kita juga nggak fokus ke spesifik industri, nggak harus kayak cuma FMCG, nggak harus cuma kayak logistik atau tour and travel, tadi seperti saya bilang. Jadi kita masih bisa ikut grow nih, gitu loh. Tergantung yang industrinya mana aja yang ikut grow. Oke. Mungkin kedepannya akan integrated dengan pajak, mungkin, atau udah? Correct me if I'm wrong. Karena kan sekarang lagi tren juga nih beberapa platform SaaS seperti itu, atau so far mungkin invoicing aja fokus dari paper. Oke, good question. Kalau untuk pajak sih ini emang bukan fokus kita untuk kita develop in-house. Kita mungkin lebih prefer untuk partner dengan beberapa player yang udah di industri, contoh kayak online pajak atau klik pajak gitu, karena mereka udah nyambung ke DJP dan kita nyambung lewat servisnya mereka aja gitu. Nah, mungkin salah satu yang seru harusnya nanti di tahun 2022 ini adalah yang namanya e-materai. Jadi seru tuh. Ya mungkin kan Yanip tahu ya, kalau kita tanda tangan perjanjian apa di materai, harganya 10.000 lagi, mahal banget ya sekarang ya. Nah, ini sih sayangnya mungkin harganya sih belum turun gitu ya di tahun depan nanti. Nah, tapi dari pemerintah ini kan udah keluarkan ya yang namanya e-materai. Gitu. E-materai ini jadi ya kayak materai, tapi ya kita beli langsung dari lembaga yang koin materai, which is Peruri. Nah, nanti e-materai ini bisa ibaratnya ya masukkan ke dalam dokumen lah. Gitu. Nah, jadi misalnya contoh nih kayak invoice atau faktur yang tadinya kita harus print, kita harus bubuhin pakai materai, terus tanda tangan basah. Nah, ini semuanya udah bisa digital nih. Gitu, dari dokumennya, dari tanda tangannya, bahkan sampai materainya. Wow, iyalah, sekarangnya tanda tangan udah digital kan? Masa materai juga masih kayak konvensional ya? Pokoknya banyak sekali ya yang bisa disematkan ke dalam platform paper ya, not just invoicing aja, tapi kedepannya bakal ditambah-tambah lagi gitu ya, Jar? Betul. Fitur apapun yang bisa membuat lebih mudah nih gimana caranya si supplier sama buyer ini bertransaksi, ya kita pasti akan sediakan. Tapi kalau dilihat nih Jar, Paper ID ini kan platform lokal. Kompetitornya cukup sengit nggak sih di Indonesia sendiri sesama pemain lokal? Atau ada beberapa pemain asing yang sudah mulai datang ke Indonesia menawarkan layanan serupa seperti yang ditawarkan oleh Paper ID? Ya, kalau buat kompetitor sih kita lihat ada beberapa yang mungkin mirip-mirip ya angle-nya ya. Apakah mungkin mereka dari accounting dulu, apakah mungkin mereka dari expense management dulu, apakah mungkin mereka dari payment dulu gitu loh. Karena baik lagi apa yang kita lakukan ini kan semuanya menyerempet semua hal tersebut. Gitu. Nah, tapi bisa dibilang satu, emang landscape B2B ini kan besar sekali ya. Gitu loh. Saya sih cukup yakin tidak ada one winner take all kalau di segmen B2B itu, karena beda industri, beda segmen, ini kebutuhannya udah jauh banget lah, gitu loh. Apa yang saya tawarkan buat logistik misalnya belum tentu akan relevan untuk supermarket,
misalnya. Gitu. Jadi pasti akan ada nih solusi yang khusus untuk supermarket. Nah, tapi memang perannya kita kan adalah balik lagi ya. Tadi kita hanya fokus di bagian antara bisnisnya itu, which is around the document, payment sama financing. Dan kita pun juga harapannya sebenarnya bisa berintegrasi dengan lebih banyak pemain di industri, gitu. Jadi apakah misalnya kita integrasi dengan tadi yang expense management, gitu, atau kita integrasi dengan software accounting juga, gitu. Jadi ya it's a win-win lah ya. Kalau dari customer mereka pun juga oke, bisa dapat access to a better B2B payment sama financing, dan dari user kita pun yang mungkin mereka juga udah grow dan mereka butuh software yang lebih sophisticated, kita bisa sediakan juga di satu ekosistem yang semuanya terintegrasi. Oke, jadi pie-nya masih luas ya, meskipun mungkin pemainnya udah banyak, tapi nggak bakal kehabisan deh ya kuenya ya. Betul, dan apalagi kan mungkin kalau dari segi tren, ya mungkin kalau dari awal 2010 sampai akhirnya gitu itu kan masih tren B2C. Ya kalau di 2020 ke atas ini sih saya lihat ya B2B ini mulai catching up di teknologi dan startup. Oke. Tapi emang nggak ada rencana untuk jadi B2B2C gitu ya, Jar? Papers. Fokus cuma B2B. Ya, kalau buat sekarang sih fokus kita masih B2B aja sih, karena B2B aja udah cukup ribet menguntungkan gitu ya. Anaknya, iya. Anaknya udah gendut gitu, butuh diurusin. Oke. Thank you banget ya, Jar. Waktunya akhirnya jadi lebih jelas nih dan lebih detail mengetahui seluk-beluk dari Paper IT, dan semoga makin sukses ya, karena kemarin baru dapat funding. Ada rencana funding lagi nggak tahun depan? Tahapan lanjutan mungkin? Ya, yang namanya funding ini emang harus selalu jalan lah kalau untuk startup. Oke, kita tunggu ya beritanya ya, Jar ya. Sip, thank you. Oke, terima kasih Jar. Selamat bekerja kembali. Ya, bye.